Hello everyone, my name is Nessa Amelia. I'm from Management 24C, my student ID 24411073. In this video, I like to talk about something very important, anti-kekerasan seksual. It's serious issue that can happen anywhere, even in place waiting air safe like campus. So in the next few minutes, let's open our mind and our head and talk about how we can understand, prevent, and stand against sexual violence together. Jadi sebelum kita mulai, kalian tahu nggak sih apa itu kekerasan seksual? Tindakan ini bisa berupa sentuhan fisik yang tidak diinginkan pada tubuh korban, perkataan, lelucon, komentar bernuansa seksual yang merendahkan, isyarat atau gestur yang bersifat seksual tanpa persetujuan, pemaksaan untuk melihat, menerima, atau menyebarkan konten seksual, hingga pemaksaan hubungan seksual dalam bentuk apapun. Perlu ditekankan, kekerasan seksual tidak hanya selalu berbentuk kekerasan fisik, bisa terjadi secara verbal, melalui kata-kata, visual, melalui gambar atau video, bahkan melalui dunia digital. Dan yang paling penting untuk kita pahami adalah, diam bukan berarti setuju, persetujuan atau konsen itu harus jelas, tanpa paksaan, tanpa tekanan, tanpa manipulasi. Jadi di sini saya akan membahas tentang kekerasan seksual yang ada di kampus. Mungkin ada dari kita yang mikir, masa sih ada hal kayak gitu? Tapi faktanya iya dan jumlahnya nggak sedikit. Coba kalian lihat video ini baik-baik tentang kumpulan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Berapa mungkin bikin gak nyaman, tapi justru karena itu kita harus lihat, karena ini bukan cerita fiksi, ini nyata dan terjadi di sekitar kita. Kita sering gak sadar atau memilih gak peduli. Kita pikir, kampus kan tempat belajar, aman dong, tapi kenyataannya gak selalu. Faktanya kekerasan seksual di kampus itu sering terjadi secara diam-diam dalam bentuk pelecehan dari senior ke junior, dosen yang menyalahgunakan kuasa atau relasi akademik, rekan organisasi atau teman dekat yang memanfaatkan situasi, bahkan terjadi di dalam kelas saat KKN atau kegiatan kampus lainnya. Yang lebih menyedihkan lagi, banyak korban gak berani lapor, takut dibilang alay, takut dianggap merusak nama baik kampus, takut malah disalahkan. Padahal pelakunya yang salah, bukan korban, tapi sistem dan budaya di sekitar seringkali malah membungkam suara korban. Yang selalu mengalami kekerasan seksual adalah perempuan. Tapi kenapa justru korban yang disalahkan dan mereka pasti menyalahkan tentang bagaimana pakaiannya? Padahal kekerasan seksual terjadi 100% atas kontrol pelaku, bukan karena korban dalam bentuk apapun. Siapapun bisa menjadi korban, anak kecil, perempuan, lagi beribadah, siswa pesantren, bahkan perempuan ODGJ sekalipun. Semua terjadi karena pelaku yang secara sadar memilih tindakannya. Mau bagaimanapun pakaian korban, pelaku tidak akan menjadi pelaku jika memilih untuk tidak melakukannya. Dampak dari kekerasan seksual itu bukan cuma bikin korban itu sedih atau marah, dampaknya bisa dalam banget, sampai ke mental fisik, kehidupan sehari-hari. Beberapa korban bisa saja mengalami trauma berat dan sulit percaya kepada orang lain. Seringkali mereka mengalami depresi, kecemasan, bahkan gangguan tidur, menarik diri dari lingkungan sosial atau kampus, nilai akademik turun karena kehilangan semangat, dan dalam kasus tertentu sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Bayangin, satu tindakan yang mungkin dianggap iseng sama pelaku bisa menghancurkan hidup seseorang untuk waktu yang lama. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita semua punya peran anti kekerasan seksual, bukan cuma tugas korban atau Satgas PPKS atau perlindungan perempuan, tapi tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari lingkungan kampus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, edukasi diri. Cari tahu lebih banyak tentang apa itu kekerasan seksual, bedain mana yang wajar, mana yang melanggar batas, jangan jadi bagian dari ketidaktahuan kolektif. Yang kedua, jangan meremehkan korban. Kalau ada teman cerita, dengarkan, percayai, jangan menyalahkan,
nanya baju atau apa, atau kenapa nggak lawan. Kadang dibutuhkan korban cuma seorang yang berdiri di pihaknya. Ketiga, speak up. Kalau kamu lihat atau dengar sesuatu yang salah, komentar yang melecehkan, candaan yang nggak pantas, sikap yang menyalahi batasan, jangan diam, tegur, laporkan. Kamu bisa menyelamatkan seseorang dengan itu. Di zaman digital saat ini, kalian bisa juga memposting sesuatu tentang itu di TikTok atau di Instagram, karena di masa sekarang kalau nggak viral ya nggak bakal diurus. Yang keempat, gunakan sistem yang ada. Kampus sudah punya Satgas PPKS, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Mereka dilatih untuk membantu korban, menangani kasus, dan memberikan pendampingan. Jangan ragu untuk menghubungi mereka dan dukung keberadaan mereka. Jadi, kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi adalah kekerasan seksual bukan sekadar pelanggaran fisik atau verbal, tapi pelanggaran terhadap rasa aman, martabat, dan kemanusiaan seseorang. Di lingkungan kampus, kekerasan seksual sering terjadi secara diam-diam dan tidak dilaporkan karena adanya rasa takut, malu, dan bahkan tidak percaya diri. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak tinggal diam, edukasi diri, dan dengarkan korban tanpa menghakimi, dan berani bersuara jika melihat ada yang salah. Kampus yang aman bukan hanya tentang tanggung jawab satu orang saja, tapi tanggung jawab kita semua. Mari saling jaga, saling menghormati, dan bangun budaya yang bebas dari kekerasan seksual. Setiap orang berhak merasa aman dimanapun, kapanpun, tanpa pengecualian. So that's all for this video. Thank you so much for watching and listening. I hope this message opens our heart, our mind, and makes us more aware. Let's stand together against sexual violence and create a safer space for everyone, especially in our campus. See you in the next video, and always remember, respect and kindness start with us.